Selamat siang Gatrikes Indonesia, salam jumpa kembali dalam acara podcast webinar Waktu Indonesia Bincang Indonesia bersama saya Astrid Darmawan, yang pada kali ini saya ditemani oleh Bapak Elvanto Yanuar Iksan. Beliau adalah Senior Manager di P2B PLN. Ya, betul. Mas yang Pak Elvanto, saya panggilnya Pak Elvanto ya? Atau Pak Bapak aja? Dek. Ini kebenaran adik kelas saya ya. Oke, di awal seperti biasa Pak Elvanto, kita itu lebih ingin mengenal lebih dalam sisi pribadi ya dari narasumber kita. Sekarang mungkin bisa bercerita Pak Elvanto kenapa akhirnya Pak Elvanto ngambil FTUI gitu ya. Mungkin ada apa ya, background di keluarga yang memang udah di PLN, atau mungkin ketertarikan lah suatu apa perjalanan hidup lah gitu. Siap ya, Bu Astrid. Jadi dulu memang bapak saya dulu di PLN. Oke. Gitu ya. Jadi bapak saya di PLN. Di PLN mana Pak? Dulu terakhir di PLN Udiklat di Bogor ya. Jadi unit pendidikan dan latihan ya. Jadi Pak Elvanto tuh lahir di Bogor atau lahir di mana? Betul ya, saya lahir di Bogor tahun 79. Itu ya. Kebetulan bapak saya kan bekerja di mana? Di PLN Udiklat itu kantornya dekat dengan rumah. Okay. Ya, jadi udah dari kecil udah akrab ya sama PLN. Ya, karena memang kita tinggalnya juga di komplek ya, di komplek PLN ya. Terus kemudian ini produk PLN. Produk PLN dari awal sampai akhir. Dari lahir sampai ini nanti akhir. Iya. Jadi karena memang kita sering ya datang, misalnya bapak butuh sesuatu diantar ke kantor gitu kan, saya sering datang ke kantor gitu ya, melihat bapak misalnya sedang mengajar atau sedang bekerja gitu ya. Ya, mungkin sedikit banyak itu mungkin mempengaruhi cita-cita gitu ya, cita-cita saya untuk bekerja juga di PLN gitu ya. Gitu. Jadi kalau ini nggak bisa dibilang karir, ini emang perjalanan hidupnya udah di PLN. Bayangin dari lahir dan udah hidup ya kan, tinggal di komplek PLN, jadi nggak bisa karir. Ini namanya emang kehidupannya dari awal sampai akhir nanti. Iya. Oke, terus? Ya, terus kemudian memang waktu SMA itu bapak itu pernah bilang gitu ya, Le, kamu nanti kalau udah kuliah kamu masuk UI aja, karena bapak memang kan dulu sempat pernah juga mengajar ya, tapi di lab ya. Jadi ada pegawai PLN itu mereka praktek di lab di UI gitu ya, di Depok dan di Salemba. Nah, melihat seperti itu mungkin bapak ngeliat, oh ini UI bagus aja, ya, lagian dekat dengan rumah gitu ya. Yaudah lah, kamu masuk UI aja gitu kan ya. Tapi waktu itu saya bilang, enggak Pak, saya mau masuk bukan di UI gitu, di tempat lain gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu kan bapak saya meninggal tahun 96 ya. Saya lulus SMA itu tahun 97 gitu ya. Gitu ya. Ya, setelah merenungi dan berpikir panjang, sepertinya UI memang yang diwasiatkan oleh bapak saya. Ada alasan lah, kamu masuk UI aja lah, ada gitu. Ada alasan kalau orang tua bilang kesini pasti ada sesuatu nih. Iya. Ya, alhamdulillah diterima di Elektra UI angkatan 97, Mbak Astrid gitu ya. Oke, sekarang kita udah bicara ini ya, perjalanan dalam ini edukasinya ya. Sekarang gimana tuh akhirnya berkarir di PLN? Iya. Karena kan pasti harus melalui itu tadi kan, melamar. Betul. Atau apa karena memang keluarga PLN otomatis atau gimana, saya nggak tahu juga. Sebetulnya enggak. Jadi sebetulnya kita masuk ke bangku kuliah kita lebih terbuka lagi ya. Ternyata masuk elektro itu nggak harus ke PLN juga gitu ya. Bisa masuk ke perusahaan yang lain, misalnya perusahaan oil and gas ya, atau perusahaan elektronika dan sebagainya gitu ya. Itu juga salah satunya saya sebetulnya mengambil elektronika. Karena waktu di kuliah itu saya juga saya kayaknya nggak mau mengikuti bapak saya lah ke PLN gitu ya. Saya ingin masuk ngambil elektronika karena memang pada saat itu kan dunia elektronika sedang menanjak ya, Mbak Astrid ya. Gitu ya. Jadi masih ambil arus lemah? Arus lemah. Saya ambil arus lemah gitu ya, ambil arus lemah gitu ya. Kemudian setelah lulus dari kuliah juga tahun 2001,
itu kita sempat juga berkumpul dengan teman-teman itu bikin usaha ya di bidang embedded system. Ini mungkin Bu Asri pernah mendengar Prasimax itu ya dengan Bang Didi ya, dengan teman saya Lukman, Ajis ya, Teguh dan teman-teman yang lain gitu ya, Sabar ya. Nah di sana sempat bikin sampai tahun 2003 gitu ya. Tahun 2003 akhirnya saya sepertinya lebih cocok kalau berkarir gitu ya di company gitu ya. Dan kebetulan juga PLN sedang bukaan gitu ya. Gitu ya. Nah mungkin juga karena melihat Bapak ya, atau mungkin doanya Bapak juga gitu ya. Makanya jangan suka nakal. Emang anak-anak tuh kalau orang tua bilang suka mau kemana dulu melalang buana, tentunya balik lagi. Iya, ternyata memang sesuai dengan doa orang tua ya. Gitu ya. Jadi akhirnya tahun 2003 itu saya ikut seleksi PLN 2002 sebetulnya, prosesnya 2000 setahun ya, sampai 2003 itu masuk ke pembidangan namanya engineer SCADA. Oh, SCADA. Jadi saya basicnya tuh arus lemah dan masuk ke PLN di bidang SCADA sebetulnya gitu. Nah dulu waktu itu ngambil itu tadi ya, waktu mendaftar lah ya. Itu ada nggak akhirnya teman-temannya bergabung waktu kuliah? Atau cuma sendirian gitu? Kebetulan ada beberapa kawan dari kuliah ya, ada 4 orang ya, 4 orang juga, satu angkatan itu dari UI ya, yang masuk ke ini PLN itu. Dan juga angkatan-angkatan bawahnya kali ya? Angkatannya 98 sih ya, saya 97. Jadi ketemu lagi ya? Iya betul. Pasti waktu itu cerita gitu kan, oh saya kesini, oh kamu sih gitu. Iya. Ya sempat itu yang lucu itu, saya bertiga itu dengan kawan saya daftar ada di perusahaan elektronika gitu kan ya. Itu juga PLN lagi sedang proses gitu ya. Sedang proses pada saat itu memang PLN itu rekrutmen sangat lama ya, setahun gitu ya rekrutmennya. Dan di antara proses rekrutmen kita daftar ke perusahaan elektronika bareng-bareng. Sampai ini satu grup lagi nih satu ya, grup yang bertiga. Pokoknya sambil nunggu udah kita bareng-bareng juga gitu kan. Dan sama-sama kita nggak diterima di sana ternyata gitu ya, mungkin karena kualifikasinya beda lah yang dibutuhkan gitu ya di sana ya. Gitu. Akhirnya kita sebutkan perusahaan itu boy gitu. Jadi berempat ini akhirnya ke PLN semua? Ke PLN, ya. Jadi tapi seneng kan, jadi kan ada temennya. Betul ya. Kan kadang-kadang kita kalau masuk ke satu perusahaan kalau sendirian tuh gimana gitu, kayak sepi. Iya betul. Walaupun nanti di satu angkatan itu kan juga banyak dari universitas yang lain ya, Bu Asrit ya, gitu. Iya. Nah itu, Nah, bagaimana perjalanan karir waktu di PLN? Saya dimulai dari apa karirnya, di bagian mana? Gitu. Iya, jadi ini sampai mungkin akhirnya ke terakhir di sini. Terakhir di sini ya. Jadi tahun 2003 itu kita masuk namanya on the job training. Jadi pada saat itu kita on the job training itu sekitar setahun gitu ya. 2003 sampai 2004 ya. Itu di mana? Di Jakarta atau ada mungkin di pembidang kita masuk ke pendidikan kedisiplinan itu ya. Waktu itu ada dimasuk ke sekolah polisi ya di Sukabumi, terus kemudian itu 2 minggu ya. Kemudian ada pembidangan di Semarang ya selama 3 bulan. Kemudian OJT-nya saya di UP2B Sumbario, kalau sekarang namanya UP2B Sumbakteng ya, Sumatera bagian tengah. Itu lokasinya di Padang ya. Jadi saya OJT di Padang 2003 sampai 2004, kemudian 2004 diangkatnya di Medan. UP2B Sumbagut itu ya. Jadi 2004 saya Jadi bukan OJT, kalau yang pas di Medan udah penempatan. Udah penempatan, udah berapa pengangkatan. Tahun kira-kira di Medan? Nah, di Medan ini saya agak susah nerangin ya, karena bolak-balik Medan. jadi 2004 sampai 2016. Itu Medan ke Padang, Medan lagi, kemudian Pekanbaru, Medan lagi. Gitu. Tapi jadi ini ya Sumatera apa? Iya, jadi kalau di Sumatera itu saya masuknya di P3B Sumatera. P3B Sumatera. Jadi P3B Sumatera itu punya namanya unit pelayanan pengatur beban ya. Itu di Medan, di Sumbagut itu ya. Nah, itu pertama 2004 itu saya di sana gitu ya. Kita tahu ya waktu di Medan itu akhirnya Mas Elvanto itu melanjutkan ini ya, pendidikannya di USU ya. USU ya. Nah itu dari beasiswa
PLN atau bagaimana? Kebetulan enggak sih, kalau kebetulan pada saat itu sekolah sendiri ya. Oh, sekolah sendiri ya. Jadi sempat saya tapi nanti di sekolahin juga PLN ya tahun 2008 ya. Jadi tahun 2005 gitu ya. Karena saya pikir ya, pada saat itu banyak kawan-kawan saya itu yang ditempatkan di lokasi agak jauh, misalnya di Ambon, Papua itu ya. Nah, saya masih termasuk yang sedikit beruntung ya, karena di kota besar di Medan gitu ya. Saya pikir mumpung di kota besar saya melanjutkan S2 itu ya. Itu mumpung juga mungkin belum banyak tanggungan ya. Sebelum udah nikah, waktu saat itu udah nikah tapi masih belum punya anak pada saat itu ya. Jadi 2005 masih banyak waktu agak lowong gitu ya, ya. kenapa ya? Iya. Itu akhirnya itu kenapa terpikir akhirnya kok ngambil MM? Mungkin kan bisa aja Master Science atau Engineering lah gitu kan misalnya ya. Iya, jadi 2005 ya. 2005 itu saya melihat apa ya? Perlu ada wawasan di sisi manajemen gitu ya, perlu ada wawasan di sisi manajemen, dan juga karena kuliahnya paruh waktu ya, tidak full kan, sambil bekerja itu. Yang kalau kuliah yang untuk orang bekerja kan. Kalau teknis kok kayaknya agak berat gitu ya. Jadi saya coba ini, maksudnya di pekerjaan berat itu jangan ini nih. Iya, salah satunya cari variasi juga. Ya Mbak Astrid ya, itu ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil yang teknis lagi, takutnya nanti jenuh ya. Jadi saya ngambil MM waktu di Medan itu. Tadi kan seperti mention akhirnya mendapat beasiswa ya dari juga PLN untuk melanjutkan di Master of Science ya, di Australia kalau nggak salah. Enggak di Amerika apa namanya American University of Sharjah. Oh, Sharjah. Ya, jadi pertama saya dapat ini sebetulnya itu di mana tuh? Nah, ntar. Jadi seleksi pertama sebetulnya kita ikutnya mau ke Belanda ya. Ada Delft ya, Delft University ya, ke Delft University. Tapi ternyata yang ke Belanda itu yang arus kuat. Gitu kan ya. Tapi karena saya dari arus lemah, akhirnya di kemudian hari itu udah, saya kira nggak dapat tuh beasiswa yang ke Belanda itu kan ya. Tapi berapa minggu kemudian ditelepon lagi oleh PLN pusat ya. Gitu ya. Kamu mau nggak sekolah ke American University of Sharjah gitu kan ya. Ini sekolah di Amerika gitu kan ya. Ternyata waktu kita searching American University of Sharjah itu adanya di Uni Emirat Arab. Emirat Arab. Iya, jadi Sharjah itu salah satu Emirati atau salah satu negara bagian di Uni Emirat Arab, itu dekat Dubai gitu ya. Nah, mereka punya satu universitas yang memang leading ya. Mungkin paling leading lah di daerah Arab gitu ya, American University Sharjah. Jadi di sana saya ngambil bidangnya mechatronics, mechanical electronics. Kita taunya film itu kan. Waktu Transformer itu. Iya, jadi jadi mechatronics itu mungkin robotics ya. Robotik. Robotik. Mekanik sama elektronik ya sebenarnya kan. Mechatronic ya. Iya, betul. Gitu. Terus kenapa ambil itu? Iya, itu tahun 2000. Kenapa ambil jurusan itu, maksud mekatronik gitu? Apakah kan Mas Elmanto udah di PLN ya, jadi udah tahu kan pekerjaannya ini. Nah, waktu itu kenapa akhirnya ngambil jurusan mekatronik? Gitu? Jadi saat itu kan saya masih di bidang SCADA dan telekomunikasi gitu ya. Memang zaman dulu kita idealis ya. Jadi kita, saya pengen menguasai bidang SCADA gitu kan ya, pengen jadi master di sana, pensiun di sana nggak masalah gitu kan ya. Gitu kan. Nah, akhirnya kita ngambil pembidangan juga yang arus lemah gitu kan. Mekatronik sama SCADA itu dekat ya ini ya. Bisa dipadukan lah antara mekatronik dengan SCADA. SCADA ini singkatan atau apa ya? SCADA itu singkatan dari Supervisory singkatan Control and Data Acquisition. Ya. Intinya alat pengendalian dari jarak jauh gitu ya. Itu dekat lah dengan robotik gitu ya. Gitu ya. Tapi di kemudian hari ternyata saya memang harus melipir ke bidang lain gitu. Gitu ya. Jadi memang pendidikan saya kemudian masuk ke PLN juga di bidang yang arus lemah gitu ya dia. Tapi kemudian berkarir kemudian itu tidak, ya orang itu nggak pernah tahu ya kita itu akan berkarir di mana nantinya gitu ya. Oleh karena itu mungkin dimanapun kita berkarir, ya itulah mungkin kita coba untuk maksimalkan kemampuan kita. Ini informasi yang bagus juga ya untuk mungkin adik-adik kita ya kan, karena kan
secara awam ya, bahwa kalau kita bicara PLN itu pasti arus kuat. Ternyata di PLN sendiri tadi kan kayak Mas Elvanto itu kan sebagai supervisor pengaturan ya. Nah itu berhubungan kan juga dengan arus lemah ya. Iya, karena kan memang untuk bisa mengendalikan power system itu kita butuh peralatan-peralatan elektronik, peralatan kontrol dan sebagainya. Ya itu makanya di PLN atau bahkan di oil and gas itu tidak hanya orang yang di core bisnis sana saja. Memang kalau PLN itu core bisnisnya kan harus kuat ya. Tapi juga kita butuh orang-orang yang punya kemampuan di bidang kontrol, di arus lemah, itu ya, elektronik, komputer dan sebagainya gitu ya. Nah apalagi sekarang setelah ke eranya yang lebih variabel renewable energy ya, yang intermittent atau yang energi green itu tidak bisa lagi dikotomi arus lemah dan arus kuat. Arus kuat harus paham mengenai arus lemah, arus lemah juga harus paham terkait dengan arus kuat gitu. Itu ya, nanti kita ke situ ya, sesi kedua. Siap. Soalnya ya ini kan untuk para ini ya pendengar kita ya juga para penyiksa penyaksi kita itu supaya mungkin buat adik-adik kita supaya ada gambaran bahwa PLN itu bukan hanya arus kuat ya, kan ada sistem kontrol di mana kan membutuhkan itu tadi elektronik kan. Iya. Ya bahkan ini Mbak Astrid, saya sebelum masuk kan bidang waktu saya melihat bapak saya kan kalau di gaya kontrol pasti udah elektronik semua kan. Betul, iya. Nah saya juga baru tahu kalau ada P2B itu ketika masuk PLN. Seperti saya Pak, apalagi saya lebih senior dari Anda, jadi ngebayangin kalau arus kuat tuh langsung pokoknya tahunya tuh cuma pembangkitnya, tiang listrik pembangkitnya, udah pasti PLN kerjaannya dari tempat lain ini. Iya, jadi kalau kita PLN itu kan loket bayar listrik gitu kan ya, atau ke tiang listrik kan ya, atau tower listrik ya, atau pembangkit gitu ya. Gambarnya kan juga begitu dan emang nggak ada bayangan. Saya juga dulu kenapa memilih arus lemah karena ngebayangin dulu arus kuat itu ya pasti itu tiang listrik, pembangkit listrik gitu. Nggak ngebayang kalau ada yang lain itu. Iya. Betul. Terima kasih ya Pak Elvanto karena bermanfaat informasi ini supaya adik-adik kita tuh tahu bahwa kalau bicara PLN itu bukan hanya juga arus kuat tapi ternyata juga banyak sistem kontrol di situ ya. Betul. Jadi arus lemahnya itu juga. Iya. Bahkan di pembangkit juga ada sistem kontrol, bahkan banyak ya di pembangkit itu sistem kontrolnya itu ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau bicarakan lebih pada institusi tempat bekerja Pak Elvanto. Jadi kayak unit ini kan, unit induk pusat pengatur pembangkit ya, beban ya. Iya. Bisa diceritain nggak maksudnya awal lah sejarahnya dari? Kan ini kan dulu ada yang pembangkit Jawa Bali dan juga pembangkit sebelah timur ya. Iya. Jadi kalau kita melihat sistem ketenaga listrikan itu ya, kalau sistem ketenaga listrikan yang sederhana mungkin tidak perlu unit induk pengatur beban atau tidak perlu control center ya. Misalnya pembangkit PLTD kemudian beban itu ya, itu tidak perlu, mungkin tidak perlu adanya control center di sana ya, karena kecukupannya beban ini bisa nanti diatur di pembangkit ini gitu ya. Langsung. Ya, tapi begitu nanti sistemnya berkembang gitu ya. Seperti sekarang di Jamali itu sudah ada sekitar 260 unit pembangkit gitu ya. 260 unit. Ya, tersebar itu dari kalau manual ya. Iya, tersebar dari wilayah Banten sampai dengan ke Bali ya, sampai dengan Madura juga. Gitu ya. Yang tidak mungkin kalau mereka pembangkit itu berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi pembangkit tersebut harus bisa dikomando ya supaya sistem di Jamali itu tetap bisa berjalan dengan stabil. Oleh karena itu butuh namanya unit induk pengatur beban. Itu gitu kapan diberdirinya pertama kali? Jadi sejarahnya itu namanya P2B memang dulu ya. Jadi P2B itu pusat pengatur beban itu didirikan, ini kalau nggak salah ya, nanti mungkin bisa di ini tahun 1984. Yang mendirikan Pak Jiteng. Pak Jiteng itu yang suka dulu ya almarhum. Itu sangat senior dari kita. Iya, beliau itu dulu mantan dirut PLN ya, mantan dirut PLN. Jadi memang sangat
pintar ya Pak Jiteng itu yang punya punya inisiatif untuk membangun control center. Pusat pengatur beban 84 itu ya. Dan itu juga berbarengan dengan jadinya Sutet ya, 500 Cafe dan Gita 500 Cafe yang ada di mana? Di Jawa gitu ya, di Pulau Jawa gitu ya. Nah, diberikan tahun 82 namanya Pusat Pengatur Beban oleh Pak Jiteng. Kemudian tahun 1995 ya kalau nggak salah itu P2B kemudian direbur dengan menjadi P3B. Oh, P3B. Menjadi P3B gitu ya. Jadi P3B ya. P3B itu adalah pusat penyaluran dan pengatur beban. Gitu. Jadi kalau P3B bedanya dengan P2B, P3B ini selain melakukan pengendalian atau pengaturan beban di sistem Jamali, P3B ini juga bertugas untuk melakukan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi transmisi. Jadi instalasi transmisi, instalasi 500 cafe, instalasi 150 cafe, instalasi 70 cafe gitu ya, baik itu penghantar maupun GI dan GITEP-nya, itu dulu yang mengelola P3B gitu ya. Nah tapi tahun 2014 apa ya, saya lupa ya, itu kemudian dipisah lagi antara P2B dengan unit transmisinya. Jadi unit transmisi sendiri, P2B sendiri gitu ya. Itu nah, Pak Elvanto masuk ke unit ini sejak kapan? Ya, jadi belum lengkap ceritanya ya. Jadi saya di Sumatera itu dari tahun 2003 sampai 2018. Ya, kita ke situ dulu supaya nyambung nih ke unit ini nih. Kalau kayak jadi saya masuk ke PLN itu pertama di Sumatera ya, 2003 itu di UPB Sumbario, 2004 ke UPB Sumbagut ya, di P3BS itu P3B Sumatera, itu dari 2003 sampai 2018. Nah saya baru masuk ke P2B itu tahun 2018. Setelah 15. Jadi tadinya kan jadi itu di luar Jawa ya terus. 15 tahun di Sumatera ya. Udah bisa ngomong Sumatera nih. Tunggu. Pas istrinya orang Sumatera atau apa? Karena lama banget ini di Sumatera. Istri saya istri saya sebetulnya ini teman kuliah. Oh, teman kuliah. Tapi beda fakultas. Oh, beda fakultas. Ya, teman kuliah beda fakultas. Kita bersemi waktu kuliah nih. Cinlok nih ya. Kalau kita bilang cinlok waktu kuliah. Tapi kalau ceritain panjang gitu. Oke. Jadi balik lagi nih kita. Jadi kan udah nih ya. Kita udah sampai nih Pak Elvanto udah sampai ke P2B ini. Sekarang kita balik lagi nih ke P2B. Jadi peranan fungsi dan peranan utama dari P2B ini. Jadi pusat mengatur beban ini kalau di luar negeri namanya ISO ya, Independent System Operator, ISO ya, atau TSO, Transition System Operator ya. Nah ini P2B ini bertugas untuk bisa melakukan pengendalian ya sistem Jamali ya, sehingga bisa didapatkan kondisi yang stabil dan juga bisa memenuhi kaidah keandalan, kaidah ekonomis dan kaidah kualitas yang sesuai dengan yang diminta oleh pelanggan itu. Jadi ada 3 pilar yang dijaga oleh P2B, yaitu kaidah keandalan, kaidah ekonomis dan juga kaidah kualitas gitu ya. Nah satu lagi nanti akan ada tambahan lagi, yaitu kaidah green ya, kaidah environmental ya. Jadi P2B itu bertugas gimana caranya dalam setiap saat ya, detik per detik gitu ya, kita mengendalikan sistem Jamali supaya masuk ke kriteria andal, ekonomis. Dan berkualitas gitu ya setiap saat. Ya, jadi di kita ada namanya manajemen energi. Ya, energi manajemen. Jadi manajemen energi itu kita harus bisa memilih ya pembangkit mana yang dioperasikan dengan mempertimbangkan keandalan dan kualitas, tapi tetap ekonomis, gitu. Jadi istilahnya duitnya PLN dipertaruhkan di P2B, gitu ya. Jadi kalau kita,
Ya, jadi memilih ya. Kan ini kan macam-macam nih. Coba Iya. di dalam P2B ini itu ada berapa PLTU, ada Iya. berapa misalnya PLTS atau mungkin ada ada geothermal atau ada berapa itu kira-kira? Kalau jumlahnya saya nggak hafal. Cuman Tapi maksudnya oke, sebagian besar masih PLTU, oke. ya. Nah, ini kan masalahnya kan kita bicara ekonomis kan. Iya, iya. Jadi Kan kita bagaimana menyediakan ya kan supply listrik yang Betul. stabil, Betul. tetapi juga maksudnya murah secara untuk end customernya itu murah, tapi di PLN tuh harus menguntungkan. Betul. Gitu kan. Iya. Nah ini gimana nih cara mengaturnya nih? Kalau selain kan ini akhirnya mengatur dalam sisi ekonomis ya. Betul ya. Jadi PLTU itu sekitar 65% pembangkitan di Jamali itu PLTU ya. Sekitar mungkin 15% itu PLTG atau PLTGU ya. Sisanya itu air, PLTP ya. Kemudian juga kita ada PLTS terapung ya yang di Cirata. Walaupun tidak besar ya, sekitar 145 MW. Nah, jumlah populasi PLTU itu 65%. Ya. Tapi energi yang dikeluarkan itu sekitar 75% dari PLTU. Gitu ya. Artinya apa? Artinya memang yang paling ekonomis itu saat ini adalah PLTU ya. Ya walaupun kita bandingkan dengan PLTA itu pasti lebih murah ya. Cuman PLTA itu terbatas dari pasokan airnya. Ya, jadi kita tidak bisa mengoperasikan PLTA sebanyak besar-besarnya ya sesuai dengan kemampuan dia, tapi melihat dari pasokan air yang ada di PLTA. Akhirnya PLTA lebih banyak kita gunakan sebagai follower ya, dan juga sebagai untuk mendukung kestabilan sistem Jamali itu. Jadi loadernya tetap PLTU. Base loadernya tetap PLTU. Nah, bagaimana kita bisa memilih bauran energi ya? Berapa kita pakai PLTU, berapa kita pakai PLTG, berapa kita pakai PLTA ya? Berapa kita pakai PLTG yang pakai minyak misalnya gitu ya. Kalau dibutuhkan kita ada namanya optimasi. Kita melakukan optimasi gitu ya, melakukan perhitungan optimasi gimana caranya dibuat supaya sistem itu yang pertama sistemnya harus andal gitu ya. Tapi juga harus memenuhi kriteria ekonomi. Kan kalau misalnya kayak PLTU, PLTS itu kan tergantung juga cuaca ya. PLTS ya. Kalau PLTA kan dari debit airnya juga kan. Betul ya. Tapi PLTA cenderung lebih controllable. Ya, artinya kan kita sudah tahu nih inflow-nya waduk itu outflow-nya berapa. Pada hari ini kita akan merencanakan menggunakan beberapa MW dari BMH. Jadi perhitungan optimasi saja dilakukan daily jadinya. Atau apa? Bahkan optimasi itu dilakukan mulai dari tahunan, bulanan, mingguan, daily, dan ada namanya intraday. Ada namanya intraday. Jadi kita harus bisa memforecast ya. Memforecast demand listrik di Jamali itu ya. Tahunan, bulanan, mingguan, harian sampai dengan intraday gitu ya. Nah, forecast itu makin pendek, itu akan makin akurat. Makin akurat itu ya. Oleh karena itu kita tadinya kan hanya sampai ROH ya, rencana operasi harian. Nah, sekarang tambah lagi namanya intraday. Jadi ada orang perencanaan sistem ya, perencanaan operasi yang ikut shift di dispatcher. Jadi kita di sini ada namanya dispatcher nih. Dispatcher tuh kayak pilot, Mbak Astrid ya. Jadi kayak pilot, mereka bertugas untuk mengendalikan sistem Jamali itu ya, untuk bisa mempertahankan frekuensi 50 Hz gitu ya istilahnya ya. Nah, tapi juga mereka harus bisa menjaga keekonomisan pada level tertentu itu ya. Nah ini orang intraday. Jadi di sini pengaturan, tapi akhirnya lebih banyak juga menghitung pengaturan akhirnya secara ekonomis ya. Betul ya. Jadi memang ya uangnya PLN ada di sini. Ya makanya benar kalau misalnya Mas Evan akhirnya tadi ngambil
kan, jadi ternyata dipakai kan, bukan nggak kepake. Iya, ada ininya. Jadi, ada yang nyambung juga. Iya, jadi kadang-kadang tuh kita nggak tahu kenapa kita harus melalui proses perjalanan itu, tapi ternyata pada udah sampai di sini baru ini kan, makanya saya waktu itu nggak salah, maksudnya nggak sengaja itu kan harus lewat situ. Betul. Dalam operasi sistem itu kita harus mempertimbangkan sisi keekonomisan. Ya, jadi seperti sekarang di Jamali itu energi yang dikelola, energi produksi dari pembangkit itu sekitar 20 terawatt hour ya. 20 terawatt hour itu kalau diterjemahkan ke rupiahnya dikali 1.400 yang lebih dari 20 triliun per bulan. Jadi ya? Uang yang dikendala oleh ini yang baru Jawa Bali aja. Jamali aja ya. Tapi memang Jamali itu adalah sekitar 70%. 70% dari total energi di Indonesia ya. Gitu ya. Ya, duitnya bisa dibilang ya sebesar itu juga lah yang dikelola ya di Jamali ya. Porsinya 70% juga gitu ya. Ya artinya gimana caranya supaya sistem tetap stabil tapi tetap menjaga keekonomisan gitulah Mbak Astrid itu ya. Kondisi apa yang paling stressful nih kalau di sini nih? Ya. Kondisi seperti apa? Kan pasti punya pengalaman dong yang paling. Ya, pasti kondisi yang paling stressful pada saat gangguan. Pada saat gangguan ya. Jadi pada saat gangguan itu keuangan PLN dan image PLN dipertaruhkan. Gitu ya. Ada kejadian nggak yang lumayan lah, maksudnya yang cukup menjadi pelajaran yang bisa diambil? Yang mungkin bukan rahasia umum, nah itu kan tanggal 4 Agustus 2019 ya. Jadi tanggal 4 Agustus 2019 itu saya bertugas di UP2B Jakban, Jakarta Banten, itu di Cawang itu ya. Sama di control center juga, tapi di control center yang sisi 150 cafe ya. Jadi pada saat itu terjadi namanya partial blackout itu ya. Jadi sebagian Jawa itu Jawa bagian barat ya, Banten, Jakarta dan sebagian Jawa Barat ya, Bogor pada saat itu padam. Gitu ya. Dan kita sebagai insan PLN yang di operasi sistem itu bertugas gimana caranya bisa menormalisasi gangguan itu secepat mungkin gitu ya. Karena kan setiap detik padam itu uang PLN terus mengalir gitu ya. Dan image PLN juga dipertaruhkan. Ya, apalagi padamnya di daerah di Boka Tenggara ya. Istilahnya ibu kota. Jadi namanya padam luas itu memang menjadi satu hal yang momok ya bagi perusahaan ketenagalistrikan seperti ini kayak di PLN gitu ya. Apalagi ini P2B, karena P2B yang melakukan pengendalian gitu ya dan bersentuhan langsung dengan penormalan gangguan tersebut gitu ya. Sehingga ini ada gangguan dalam hal apa? Maksudnya kan bisa aja ya padam itu karena memang kekurangan pemasok atau ini gangguan apa secara sistem? Ya, jadi di tanggal 4 Agustus 2019 itu yang terjadi adalah instability. Jadi secara sistem ya? Secara pasokan cukup. Bukan pasokan kan? Secara pasokan cukup. Karena kan bisa, gangguan tuh bisa dua. Iya, secara pasokan cukup. Jadi memang kaidah yang dipegang oleh PLN pada saat itu adalah kaidah namanya N-1. Kaidah N-1. Artinya ketika ada 4 backbone itu misalnya, kalau pas itu kan ada 4 backbone ya. 2 di utara, 2 di selatan. Ketika keluar satu backbone harus aman, gitu ya. Nah kebetulan di tanggal 4 Agustus itu keluarnya bukan hanya satu, gitu ya. Jadi satu penghantar atau satu backbone sedang dipelihara, jadi tinggal 3. Tiba-tiba keluar 2 sirkuit bersamaan, gitu. Jadi ada -1 -2 yang terjadi di tahun 2019 itu, yang sebelumnya tidak kita perkirakan itu bakal terjadi. Gitu ya. Nah, sehingga salah satu apakah tidak ada sistem warning sebelumnya atau gimana ya, alarm kalau iya, tapi ini kan berlangsungnya sangat cepat ya. Jadi kalau jadi dispatcher itu tadinya frekuensi 50 tiba-tiba jadi 7,5 gitu. Tiba-tiba udah blackout gitu ya. Jadi nggak bisa kalau dari sisi warning gitu ya, nggak sempet dispatcher tuh ngambil langkah ya.
Jadi memang kuncinya itu adalah memang sampai sejauh mana appetite kita ya, atau sampai sejauh mana harapan kita sistem itu bisa bertahan gitu ya. Nah kita di sebelum tahun 2019 itu kita menganggap N-1 itu cukup gitu ya. Sehingga kita anggap gangguan itu biasanya hanya satu sirkuit backbone saja yang lepas gitu ya. Nggak mungkin kalau langsung dua sirkuit gitu ya. Nah 2019 itu ternyata dua sirkuit itu lepas, sehingga itu menjadi pelajaran buat kita gitu ya, bahwa terjadinya kondisi M-1-2 itu mungkin terjadi ya. Dan saat ini pun SOP pengendalian operasi sistem di UIP2B Jamali itu mengadop M-2 untuk di backbone ya. Sehingga kita harapkan jika terjadi kondisi seperti tahun 2019, sistem Jamali tetap bisa bertahan. Gitu. Nah, adakah itu langkah-langkah atau perangkat-perangkat yang akhirnya ditambah gitu untuk bisa itu tadi mungkin ada sistem warning yang bisa bisa dipasang ya. Jadi kalau saat ini warningnya itu ketika misalnya transfernya melampaui ya. Gitu ya. Jadi pada saat tahun 2019 kita transfernya itu misalnya pada saat itu misalnya di 2300 itu masih aman. Dia 2300 MW dari timur ke barat itu masih aman itu ya. Karena kita hanya mempertimbangkan M-1 gitu ya. Gitu ya. Nah saat ini karena kondisi seperti itu bisa terjadi juga gitu ya, akhirnya kita turunkan transfer dari timur ke barat itu supaya nanti jika terjadi kondisi M-2 itu tidak terjadi seperti tahun 2019. Nah itu di dispatcher itu sudah ada warningnya. Jadi frekuensi transfer melampaui nilai sekian itu akan memberikan warning, alarm, kemudian warnanya juga berubah jadi warna merah misalnya gitu ya. Itu ya mungkin hal seperti itu yang ini. Tapi juga banyak sekali hal-hal lain Mbak Astrid yang kita lakukan itu ya. Itu waktu kejadian itu apa yang terjadi mungkin dari pihak maksudnya pemerintah pusat itu gimana? Iya. Jadi kalau itu kan paling stressful pasti. Iya. Jadi memang peristiwa blackout di mana-mana itu, bahkan di Amerika sendiri. Grid code di Amerika itu lahirnya karena ada blackout tahun 65. Gitu ya. Jadi memang blackout ini ya kita nggak bisa bilang ini tapi ya musibah lah ya blackout ya. Tapi dengan adanya blackout itu justru kita bisa memperbaiki sistem kita lebih baik lagi gitu ya. Dan itu menjadi contoh untuk juga sistem-sistem yang lain di selain Jamali ya, supaya apa yang kita lakukan sebelum tahun 2019 itu tidak dilakukan oleh teman-teman tidak terjadi ya. Jadi kita memberikan koridor-koridor itu ya, ini transfernya nggak boleh melewati sekian ya, karena ada kemungkinan loh nggak hanya M-1 tapi M-2 gitu ya. Kemudian juga implementasi free governor AGC itu harus dilaksanakan gitu. Jadi sebelum kejadian 2019 implementasi free governor AGC ini mungkin belum semua pembangkit yang melaksanakan, tapi setelah 2019 ini karena pentingnya implementasi free governor dan AGC ini, akhirnya hampir semua pembangkit, sekitar 95% pembangkit itu sudah mengimplementasikan free governor sekarang. Gitu. Sekarang kan ini kita bicara sistem kontrol kan. Kalau zaman dulu kan sistem kontrol banyak manual nih. Kita bilang kan banyak manual, sekarang teknologinya. Nah sekarang kan lebih banyak digitalisasi. Betul. Nah jadi perubahan seperti apa yang terjadi di P2B ini? Ya, jadi yang kelihatan saat ini ya, kalau zaman dulu pembangkitan menjelang beban puncak itu diteleponin satu-satu ya. Pak naikin berapa MW ya, kan ya, PLTU naikin 100 MW gitu kan ya. Nah sekarang di sistem Jamali dan bahkan perhitungan mana pembangkitnya itu sudah secara komputasi. Jadi misalnya dari pukul 17 ke 18 itu kan akan ada kenaikan beban cukup tinggi kan ya. Pemilihan pembangkit yang akan dioperasikan lebih itu tidak manual oleh dispatcher saat ini. Itu dilakukan oleh ada namanya aplikasi otomasi untuk mengoptimasi kondisi yang tetap andal dan stabil, tapi dipilih pembangkit yang paling murah pada saat itu untuk dioperasikan itu. Nah kemudian ada di beberapa pembangkit ya,
kalau nggak salah sekitar 15 pembangkit saat ini sudah terpasang namanya AGC scheduling. Nanti kedepannya mungkin menuju 100% ya. Oke. Gitu ya, dari 260 sekarang baru sekitar 15 unit pembangkit ya. Jadi AGC scheduling ini semi otomatis. Oke. Jadi pembangkit itu tidak perlu lagi ditelepon oleh dispatcher untuk naik turunnya. Itu dari hasil aplikasi optimasi ini akan langsung mengirim sinyal ke masing-masing pembangkit. Kalian operasi berapa MW, kalian operasi berapa MW, kalian operasi berapa MW ya. Setiap setengah jam sekali akan dikomando oleh aplikasi itu. Nah, sekarang otomasi itu sudah mulai bergerak ke sana, gitu ya. Jadi, oke. Kan tadi yang namanya suatu alat ya. Tadi kan Pak Elvanto bilang mengirim signal kan. Iya. Nah, kalau kondisinya kayak kemarin itu blackout, kan tadinya kan nggak ada saluran ini ya. Saluran listrik juga, mungkin telekomunikasinya juga putus gitu. Kalau telekomunikasi yang masih terhubung dengan listrik ini, nah itu bagaimana waktu itu mengkoordinasikan? Nah, makanya memang semua peralatan di PLN ini harus dihitung worst case. Oke, gitu worst case. Ya, jadi di setiap gardu induk itu saat ini terpasang power supply ya, atau UPS lah ya, UPS itu harus bisa bertahan minimal 8 jam. Minimal 8 jam gitu ya. Artinya ketika terjadi blackout itu paling tidak peralatan SCADA, telekomunikasi ya, peralatan kontrol itu tetap masih bisa bekerja gitu ya. Karena ada power supply ya, cadangan lah ya. Ada UPS di masing-masing gardu induk maupun di pembangkit gitu. Nah, makanya itu sebetulnya itu adalah syarat yang sangat penting dan itu tidak boleh. Nggak boleh ada ya, karena kalau makanya tadi saya bilang, karena kan yang namanya alat-alat elektronik juga kadang-kadang terhubung dengan listrik, kalau listriknya juga mati. Betul ya. Kan? Dan PLN punya jalur komunikasi sendiri. Jadi kita dari Banten sampai dengan ke Bali itu ada fiber optik ya. Fiber optik yang kecepatan tinggi ya. Gitu ya, sehingga diharapkan ketika terjadi kita tidak tergantung dengan misalnya seluler dan telepon dari luar ya, vendor luar gitu ya. Tapi kita punya telekomunikasi di internal PLN sendiri. Nah, itu diatur juga di P2B. P2B, tapi ada senior manager yang lain. Kalau saya di bidang operasi sistem, nanti ada yang mengelola terkait dengan saluran telekomunikasi. Gitu. Walaupun saya dulunya backgroundnya itu. Dulu saya backgroundnya di SCADA dan telekomunikasi. Jadi jadi walaupun juga mengurus listrik, tapi harus ada kan itu tadi namanya saluran telekomunikasi. Karena kalau terjadi blackout itu, jadi tetap bisa berkomunikasi. Iya, jadi kita harus bisa mengendalikan semua peralatan circuit breaker yang ada di GITAT maupun GI ya, di sisi 500 kV maupun di sisi 150 kV, yang kita kendalikan dari sini, Mbak Astrid ya. Jadi dispatcher itu bisa melakukan manuver itu artinya membuka atau menutup circuit breaker dari sini, gitu ya, ke seluruh Jamali gitu ya. Gitu. Termasuk juga untuk melakukan pembebanan ke pembangkit. Jadi melakukan pembebanan pembangkit bisa di sini, nggak perlu lagi ditelepon, Pak naik turun berapa gitu ya. Gitu ya. Itu sudah secara otomatis dari sini. Gitu. Jadi kalau urusan pengaturan udah bisa di-centralize ya? Centralize ya, betul ya. Makanya kita butuh disiplin yang komplit, bukan hanya power system, kita butuh orang telekomunikasi, kita ini butuh. Bagian P2B ini ada berapa pegawai yang totalnya itu sekitar 500 orang ya. Nggak banyak sih itu ya. 500 orang ya itu. Itu kan harus pasti 24 hours ya? Ya, untuk beberapa bagian, baik bidang operasi sistem, kemudian bidang teknik yang mengurusi SCADA itu. Jadi Pak Elvanto nih kalau tidur pakai ini dong, telepon. Ya, WhatsApp HP harus nggak boleh. Karena harus 24 hours walaupun ada yang shift, ya kan? Ya bahkan kita mau Lebaran pun harus standby. Lebaran, Nataru itu juga harus standby. Karena kan nggak bisa karena kita itu selalu perlu listrik kan. Ya mungkin itu ini konsekuensi jabatan ya. Sebetulnya sama aja Mbak Astrid, juga orang pembangkitan ya. Orang yang bekerja di pembangkitan itu juga sama, mereka harus orang distribusi juga sama itu kan ya gitu. Jadi kalau misalnya ada mati lampu jam 1 malam misalnya gitu ya. Mati lampu jam 1 malam. Ini kayak jadi kayak dokter
ginekolog nih, yang setiap saat kan kita nggak bisa prediksi anak bayi lahir nih, Betul, jadi setiap saat ini harus standby. Iya, jadi kalau misalnya ada mati lampu jam 1 malam, kemudian 15 menit kemudian atau setengah jam kemudian nyala gitu ya, seharusnya di pikiran kita jangan nyalain PLN harusnya. Tapi kita mikir, oh jam 1 malam, jam setengah 2 ini orang PLN masih bangun ya ternyata. Gitu ya. Karena pasti ada orang yang melakukan pemulihan gangguan itu kan. Okay. Ya. Tapi ada emergency tree gitu kan ya? Oh iya, pasti ada. Oke, jadi suka dukanya itu ya jadinya. Apalagi nih, sukanya apa? Coba ini ya, kan buat kalau saya lihat sukanya lebih banyak lah ya. Sukanya lebih banyak. Kalau yang pertama itu mungkin kerja di bidangnya ya. Jadi sesuai dengan disiplin kita di elektro ya. Kemudian juga listrik ini kan dibutuhkan oleh semua orang ya. Ya kan, dibutuhkan untuk pendidikan, untuk ibadah, untuk makan. Bahkan sekarang pun udah jarang orang itu menanak nasi pakai kompor ya. Iya, pakai rice cooker ya. Gitu kan. Bahkan nantinya mobil juga pakai listrik gitu ya. Jadi sedikit banyak itu memberikan motivasi ke kita, oh kita bekerja untuk orang banyak gitu ya. Ya walaupun kita ditempatkan misalnya di luar Jawa itu kan ya. Saya 15 tahun di Sumatera ya. Di Sumatera ya. Di Sumatera, kan? Ya bahkan banyak suka dukanya di sana ya pada saat pemadaman di sana gitu ya. Kita nggak berani pakai baju PLN. Gitu ya. Ya itu di sana ya. Tapi itu membangkitkan ini kita ya, tanggung jawab kita gitu ya. Atau kita melihat oh kita ternyata dibutuhkan gitu ya. Dan kita harus bisa bekerja dengan baik ya. Karena apa yang kita kerjakan ini itu dinikmati oleh banyak orang gitu ya. Artinya ketika mati lampu orang-orang maki-maki PLN ya artinya oh kita dibutuhkan ya. Mungkin ininya pemikirannya gitu ya. Jadi ada ya itulah sisi baiknya kita tahu kita itu dibutuhin. Kalau kita nggak dibutuhin nggak dimarah-marahin, nggak dicari-cari lah ya. Jadi kalau misalnya suatu saat listrik mati, orang diam-diam aja, udahlah biar mati. Artinya mereka nggak peduli lagi. Penting nih, iya, gitu ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan yang pribadi sekali sedikit. Kan tadi dari ayah ya kan di PLN, Pak Elvanto sekarang di PLN. Ada nggak kan punya anak nih ya? Ada terbesit sedikit dalam hati. Mudah-mudahan anak saya ada yang melanjutkan. Ya ada harapan seperti itu. Cuman kita nggak bisa maksa ya. Iya. Tapi kan ya itu makanya saya pengen tahu pasti ada kali ya harapan itu ya bahwa salah satu anaknya melanjutkan. Tradisi lah ya. Ya paling enggak ini apa yang dilakukan itu bermanfaat lah buat orang banyak gitu ya, Bu Astrid. Itu ya. Tadi kan kembali lagi Pak Elvanto menyentuh ya atau menyangkut tentang net zero emission energy nanti ya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh P2B dalam mengatur itu nanti supaya kan ini kan pembangkitnya dari jenis yang berbeda-beda ya. Betul ya. Nah, jadi sedangkan kan kalau kita bicara pembangkit listrik yang memang ramah lingkungan itu sedikit mahal ya. Gitu ya. Mungkin mahalnya mungkin untuk sementara karena dikit atau mungkin ya. Nah, ini bagaimana mengatur yang tadi? Pengaturan yang akhirnya menghasilkan suatu nilai ekonomis yang Iya. Jadi kalau dari sisi investasi ya, dibandingkan dengan PLTU, PLTGU, PLTS ini hampir sama dengan PLTG. Jadi kalau dihitung-hitung tuh sekitar 1 MW-nya itu ya sekitar $1 juta ya, $1 juta US itu ya untuk membangun 1 MW PLTS ya. Tapi tanpa baterai gitu ya. Kemudian untuk PLTG itu sekitar 1,05 juta US dollar gitu ya. Dibanding PLTU lebih mahal PLTU 1,35 US dollar gitu ya. Tapi memang kalau dari sisi energi primer batu bara kan lebih murah dibandingkan dengan gas ya. Nah, PLTS ini murah sumber energinya murah nggak bayar ya. Cuman ada efek samping dari PLTS itu ketika dia tidak dikombin dengan baterai itu ya, dia ada namanya efek intermitensi ya. Jadi kita tidak bisa storage ya, nggak ada storage. Kalau nggak ada storage ya, kita kan untuk storage. Ya kita tidak bisa mengendalikan
PLTS itu untuk keluar berapa MW saat ini gitu ya. Karena nanti tergantung dengan pasokan dari matahari gitu ya. Gitu ya. Beda artinya kalau kita masang ke baterai. Nah, kalau digabung antara PLTS dengan baterai itu biaya meningkat menjadi 3 juta US dollar sekitar. Jadi ada 2 kali lipatnya ya, ada tambahan 2 kali lipat. Ya gitu. Mungkin kalau sekarang kita bicarakan mungkin mahal karena masih teknologinya, masih betul. dengan teknologi. Ya, kalau kita bicara investasi ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu adalah di sisi operasional. Ya, di sisi operasional itu begitu intermittent itu banyak masuk tanpa adanya baterai, maka kita harus mencadangkan pembangkitan yang lain itu untuk mengkompensasi PLTS ini, gitu ya. Jadi kalau tanpa storage ya. Jadi kalau tanpa storage itu sebetulnya secara sistem biayanya akan naik, gitu ya. Tapi beda memang kalau dengan storage. Kalau dengan storage kita bisa menekan biaya operasi, gitu ya. Karena nantinya mungkin pembangkit lain yang bersifat hidrotermal, PLTA dan PLTU atau PLTG tidak harus banyak untuk bisa mencadangkan PLTS ini, gitu ya. Nah, memang ada beberapa hal yang harus kita siapkan, gitu ya, dengan masuknya variabel renewable energy yang banyak ke sistem, gitu ya. Yang pertama itu kita harus membuat pembangkit existing itu bisa mengikuti PLTS, gitu ya. Ya, artinya kita harus punya pembangkit yang respon cepat ya. Misalnya PLTG-nya lebih banyak, gitu ya, PLTGU-nya lebih banyak, PLTA-nya bisa lebih banyak ya. Atau PLTU-nya kita kembangkan teknologi untuk bisa mengikuti intermitensi dari PLTS ya. Itu yang pertama itu ya. Bikin pembangkit yang bisa mengikuti respon dari PLTS. Yang kedua itu adalah forecast. Gitu. Jadi agar PLTS ini bisa kita prognosa bebannya akan berapa sih dalam 2 jam ke depan, kita harus punya forecast yang bagus, gitu ya. Jadi kita harus bisa memforecast PLTS ini dalam 2 jam atau dalam 1 jam ke depan akan berapa bebannya. Ini karena di luar dari storage itu ya? Di luar dari storage. Kalau ada storage kan lebih mudah. Kalau ada storage nggak ada masalah. Cuman di storage tadi saya cerita ya, storage itu 2 kali lipatnya PLTS, gitu ya. Jadi kalau 1 juta US dollar itu kira-kira sekitar 15 M. Kalau 3 US dollar itu sekitar jadi 65. Ya kita harus memforecast, tapi kan agak susah ya. Nah makanya kedepannya ketika kita banyak mengimplementasikan VRE di sistem kita membutuhkan orang yang multidisiplin. Kita membutuhkan orang yang punya statistik yang hebat, gitu kan ya. Orang yang bisa forecast weather dengan baik dan juga termasuk juga tools-toolsnya, gitu ya. Gitu ya. Bahkan jadi nanti di dalam dunia pembangkit, dunia energi ternyata akhirnya diperlukan yang multidisiplin. Ya, dari ilmu pengetahuan ya tadi dari karena untuk memforecast dari pembangkit listrik yang renewable ini yang kalau tergantung dari cuaca ya atau nature ya. Ya kan nggak nyaman kalau misalnya kita tidak tahu ya dalam 2 jam ke depan PLTS akan berapa, gitu ya. Nggak akan nyaman itu, atau akan sangat bahaya terhadap sistem, gitu kan, atau akan jadi mahal karena akan kita menyediakan pembangkit penggantinya sebesar itu, gitu kan ya kan ya, setiap saat itu harus dioperasikan kan. Nah, tapi begitu kita bisa meng-forecast dengan baik dan akurasi misalnya 3% gitu ya, kita bisa mempersiapkan, kita akan menyalakan pembangkit ini 3 jam ke depan, atau kita akan membebani pembangkit ini 3 jam ke depan, nggak perlu sekarang, gitu ya. Makanya kita kalau kita punya forecast yang bagus, tentunya itu akan sangat membantu pada saat VRE itu akan masuk dalam jumlah besar gitu. Jadi yang pertama itu kita buat pembangkit kita bisa mengikuti intermitensi VRE. Yang kedua itu forecastnya harus bagus. Forecast itu di sisi supply dan di sisi demand, gitu ya. Sisi VRE-nya bisa memproduksi berapa, juga di sisi demand-nya kita juga harus punya metode yang baik untuk bisa memforecast. Kalau sekarang kita ini baru yang forecast demand memang ya. Yang forecast supply-nya sedang kita bangun ya. Yang ketiga itu storage. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang nggak pusing. Iya. Jadi kalau kita memang mau, kalau dari pendapat saya ya, VRE misalnya sampai 70%, ya kita harus punya
punya storage yang banyak, yang besar gitu ya. Gitu. Nah, untuk ini rencana kebijakan ini ya dari PLN itu misalnya dari tahun 2024 sampai berapa itu berapa persen PLTU, berapa persen renewable, ini gimana tuh cerita? Ya, itu ada kajiannya sih ya. Saya takut salah. Misalnya sekarang kalau 2024 misalnya sekarang 2024 ini PLTU-nya maksudnya berapa persen dari komposisi itu? Jadi dari 2024 ini sekitar komposisi energinya 75%. 73 sampai 75% gitu ya. Gitu ya. Nanti ke depannya itu sekarang renewable energinya baru sekitar 8, sekian persen lah ya. 8% ya energinya dari itu termasuk PLTA, PLTP gitu ya. Sebetulnya di tahun 2025 diminta sampai dengan 23% gitu ya. Untuk renewable-nya. Renewable, tapi seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Jamali ya. Gitu ya. Ya masih banyak PR kita yang harus kita kejar ke depannya ya. Gitu ya. Nah, tapi memang kalau dari sisi kita, dari sisi P2B, kita menyiapkan infrastruktur pengendaliannya untuk menyiapkan masuknya VRE yang besar. Ya, yang sekarang itu sedang kita kerjakan itu ada namanya Smart Control Center. Jadi kita sedang mengupgrade control center kita, gitu ya, dengan teknologi yang baru supaya nantinya bisa mengakomodir komputasi-komputasi untuk VRE yang skala besar masuk ke Jamali gitu. Betul, Pak. Jadi kontrol smart, istilahnya smart grid? Smart control center itu sebagian dari smart grid lah. Ya, jadi smart grid itu sebetulnya konsep yang luas ya. Tapi kita smartisasinya itu di sisi control center di sisi 500 Cafe dan 110 Cafe. Jadi untuk sekarang masih agak bernafas ya. Sekarang kita sedang merintis lah ya, merintis ya. Kalau saat ini VRE yang masuk ke sistem Jamali itu baru sekitar 145 MW. Itu yang ada di Cirata ya. Di Cirata PLTS Apung ya. Jadi kalau kita bandingkan 145 MW dibanding beban Jamali 32.000 MW itu sangat kecil gitu ya. Artinya sekarang sih ada riak dan sebagainya tidak terlalu terasa gitu ya. Tapi ke depannya begitu nanti masuk 1 giga, 2 giga, 3 giga itu ya akan berdampak terhadap sistem gitu ya. Gitu. Jadi terima kasih Pak Elvanto ya atas penjelasannya di bagian control system ya Pak. PLN ini, dan juga kepada Kak Gatrik dan juga pada adik-adik kita ya, bahwa dari pengalaman kerja dari narasumber kita bisa melihat ya adanya kesempatan atau peluang kerja ya, bahwa juga di PLN dari saya beberapa narasumber bahwa PLN itu juga memberikan beasiswa ya untuk kita melanjutkan edukasinya, dan juga ke depannya memang segala sesuatu itu sangat tergantung pada energi itu. Jadi sebenarnya bidang energi ini menjadi peluang besar ya untuk kita meniti karir ya. Betul ya. Iya nggak Pak Elvanto? Betul ya. Iya, karena semua lini kehidupan, bidang kehidupan kita itu pasti tidak terlepas dari energi, apalagi listrik. Ya. Nanti kedepannya semua kan mobil listrik kan ya. Sekarang udah mulai sih, kita nggak mungkin lagi masak sekarang udah pakai kompor listrik juga gitu ya. Itu kira-kira apa yang dipersiapkan oleh PLN? Kan itu tadi kita semua udah tahu bahwa kedepannya industri energi itu menjadi luar biasa besarnya. Ya tentunya infrastruktur ketenaga listrikannya yang harus kita bangun, yang sekarang juga sedang kita rencanakan ya di dalam RUU PTL. Jadi kita sudah mencanangkan penambahan instalasi listrik untuk bisa mendukung masuknya VRE itu gitu ya. Termasuk juga dibangun smart control center di Jamali. Ini akan menjadi percontohan ya bagi smart control center di seluruh Indonesia di Bali ini. Nanti kedepannya akan meniru Jamali gitu ya. Gitu ya. Itu salah satu langkah-langkah yang diambil oleh PLN ya. Dan tentunya juga mulai lari ke bidang-bidang terkait dengan VRE ya. Misalnya pabrik panel surya, kemudian pabrik baterai gitu ya.
Jadi multidisiplin sekarang ya, jadi. Betul, iya. Ya, jadi sekarang hampir bisa dikatakan ya antara arus kuat arus lemah sekarang udah bercampur ya. Iya, sekarang sudah susah. Oh iya, artinya udah susah, ya? tidak bisa lagi orang arus kuat itu tidak paham komputer, Iya. nggak bisa lagi sekarang. Karena di UI ada sekarang dibuka jurusannya udah multidisiplin. Betul, iya. Oke, makasih ya atas Siap, ini Mbak Astrid, kesempatannya. ya. Dan satu nih sesi terakhir ya, Pak Elvanto kan adalah alumni UI, juga tahu Kagatrik. Jadi ada pesan dan kesan kepada Kagatrik UI ini. Siap, ya. Ya, baik Mbak Astrid, mungkin yang pertama itu adalah bagaimana kita mendekatkan antara akademisi dengan praktisi ya, dengan dunia kerja ya. Supaya apa? Supaya nanti adik-adik kita yang lulus dari kuliah itu bisa langsung bisa langsung bisa berkiprah lah ya di tempat kerja. Ya, kalau sekarang kan di dunia kuliah itu memang tidak menyiapkan untuk langsung kerja ya, tapi menyiapkan pondasi ya, pondasi ke adik-adik kita supaya nantinya masuk ke dunia kerja nggak kaget gitu ya, atau bisa cari mencari selanya ya, ini cari informasi di mana, terus kemudian menyelesaikan masalah ini seperti apa gitu ya, dengan kasus-kasus yang diberikan pada saat kuliah. Tapi mungkin saatnya kita akselerasi. Mendekatkan antara akademisi dengan praktisi. Tadi terjadi perubahan-perubahan yang cepat ya di dalam bidang ini tadi, kan? Betul, ya kan? betul. Bahwa, dengan energi yang terbarukan muncullah timbul teknologi-teknologi yang akhirnya baru ya. Betul. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau menurut saya, kalau dari yang pernah saya jalani, dimanapun kita ditempatkan, kita diberikan tugas ya, kalau jadi mahasiswa, apapun yang diberikan sama dosen kamu tugas dikerjakan gitu ya, bisa nggak bisa belakangan, yang penting dikerjakan gitu ya. Karena apa? Karena apapun masalah yang kita hadapi di bangku kuliah atau masalah yang kita hadapi di awal-awal pekerjaan kita, itu akan memudahkan kita pada saat kita di level yang lebih tinggi lagi gitu. Gitu. Begitu juga dengan permasalahan yang diberikan oleh dosen misalnya ke mahasiswa, dikasih soal dan sebagainya. Percayalah, begitu kita melaksanakan itu, bisa nggak bisa, itu nantinya akan memberikan kemudahan kita pada saat nanti menghadapi permasalahan sebetulnya gitu ya di dunia kerja gitu. Itu ya kan, kalau ada masalah kan kita ya cari solusi ya, sebisanya mungkin. Betul. Ya kan, tetap lebih baik daripada kita diem aja kan. Ya, permasalahannya mungkin kalau zaman dulu kan pada saat saya kuliah kan mungkin nggak paham ya gitu ya. Tapi kalau sekarang saya pernah menjalani, mungkin itu menjadi bekal juga buat adik-adik gitu kan ya. Mungkin jangan over mengeluh gitu ya. Gitu. Itu juga akan menjadi motivasi buat kita untuk mencoba mengerjakan apa yang diberikan oleh guru atau dosen atau atasan kita gitu ya. Nanti pasti akan berguna pada saat kita di level yang lebih tinggi gitu. Tadi kan juga Pak Elvanto bilang bahwa dengan perubahan teknologi dan perubahan industri ya, sebenarnya environment industri ini akhirnya juga dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang baru dan juga dibutuhkan alat-alat yang baru ya, berdasarkan teknologi yang berubah. Ya akhirnya mau tidak mau ya sebenarnya hubungan kerjasama antara praktisi dengan tadi ya kan, akademisi itu akhirnya harus lebih kuat ya, karena kayak dikejar-kejar waktu ya. Iya, betul ya. Kita bicara harus turun ya kan. Betul. Emisinya, sedangkan teknologi dengan penurunan, maksudnya dengan bagaimana kita menurunkan emisi kan dibutuhkan teknologi yang berbeda ya. Jadi banyak akhirnya mungkin kerjasamanya dengan UI atau akademisi dan Kagatrik, akhirnya banyak studi-studi yang harus studi ataupun magang misalnya ya. Jadi apalagi di P2B ya, P2B ini kan heartnya of PLN ya. Jadi ini bisa dua dong, jadinya bisa arus kuat arus lemah ya. Betul, ya, bisa dua-duanya, bisa arus kuat dan arus lemah gitu ya. Dan tidak menampik juga, kenapa nggak arus lemah belajar arus kuat, kenapa nggak arus kuat juga belajar arus lemah gitu ya, untuk memberikan insight ya. Ya mungkin ke depannya mungkin terjadi ada, karena ada kayak di UI itu teknik, saya melihat ada jurusan baru tuh, ada multidisiplin sekarang. Iya, betul. Tapi kayaknya mau dikembangkan juga ke disiplin-disiplin lain, karena kan juga tadi itu terlibat
ternyata dari sisi ekonomi, Iya, gitu kan. iya. Jadi kita ada lihat Environment mungkin ya, sisi ada ekonomi, sosial, sisi gitu kan. environment, Oke. dari sisi arus lemah, dari sisi arus kuat, ya. Juga ilmu sosial ya, Pak, Statistik. ya. Statistik. Iya, bahkan kita sekarang ini kekurangan ahli statistik ya. Iya. Jadi kita tahu lah kalau pada saat kuliah elektro itu Ada statistik tuh. yang paling dibenci itu jalan statistik ya. Jadi nggak tahu ternyata di dunia kerja itu ternyata statistik itu sangat dibutuhkan, Iya, gitu kan? Iya, waktu kayak kita kuliah pernah kenapa belajar statistik ini apa sih gitu kan? Iya. Tapi ternyata statistik ini bisa membantu pada saat ada uncertainty ya. Uncertainty. Jadi kayak misalnya kan VRE itu kan banyak intermitensinya, banyak uncertainty-nya. Sebetulnya di dalam setiap ketidakteraturan itu ada keteraturan, itulah Iya, kan. makanya kita belajar. Harus cari itu ya. Iya, kita makanya belajar statistik itu. Supaya, ya, jadi di dalam ketidakteraturan itu ada keteraturan. Iya. Jadi buru-buru kalau lagi posisi diatur kita langsung taruh ke situ kan. Cari keteraturannya yang Betul, mana. kita harus bisa melihat ininya, rambu-rambunya. Soalnya kadang-kadang kalau ketidakperaturan kita panik kan. Panik, betul ya. Jadi kan jadi kusut ya untuk mencari solusinya. Nah itu filosofinya orang statistik Mbak Astrid ya. Makanya sekarang agak menyesal juga gitu ya. Kuliah waktu di FTUI ya kan statistik nggak belajar sungguh-sungguh kan. Di MM juga ada dulu ada juga statistik gitu kan. Ada statistik probabilitas kan. Iya, di MSc juga ada, tapi tidak ditekuni. Tapi ternyata sekarang itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja gitu ya. Nah itu jadi apa ya? Ya teman-teman yang di elektro atau yang di jurusan lain mungkin ya statistik itu salah satu bidang ilmu yang penting yang perlu kita kuasai gitu ya. Terima kasih Elvanto, Pak siap. Elvanto atas waktu dan ini ya. Siap, sama-sama. Tempatnya ini kita Terima kasih dijamu atas kunjungannya. Kita dijamu di kantor Pak Elvanto. Iya. Oke. Sampai jumpa lagi mungkin di acara podcast yang selanjutnya dan juga di acara webinar ya kan selanjutnya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sampai di sini Gatrikers. Sampai jumpa lagi dalam acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.